Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammadin wa ba'du. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, untuk pagi hari ini kita masih diberi kesempatan ya, oleh Allah ya, untuk bisa baca atau mentelaah satu dua atau beberapa hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sebagaimana kita tahu, hampir setiap khotib, penceramah, ya, mesti membuka dengan kalimat-kalimat inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu karena sudah biasa ya, dianggap lewat gitu saja, padahal sangat penting ya, sangat mengingatkan hadis yang paling benar itu adalah Al-Quran, kitab Allah. Nah, kita membenarkan tidak dengan kitab Allah masalahnya ya, gitu. Demikian juga sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Percaya tidak dengan petunjuk beliau? Ini yang jadi masalah ya, gitu. Itu kadang kita tidak merasakan ya, selewat sebenarnya kerungu mas pokoknya itu nanti ya. Ini sebenarnya ada hal yang sangat penting untuk mengingatkan kepada manusia itu. Jadi petunjuk apapun ya, bisa jadi soal kewajiban, kadang-kadang hanya soal akhlak, soal tata cara yang baik, mengandung soal kesehatan juga kadang-kadang ya. Ini petunjuk beliau petunjuk yang terbagus, beda dengan petunjuk orang-orang yang lainnya yang kadang-kadang menipu, astagfirullah ya, kadang-kadang menipu ya. Baik, kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin bab 298, babu karohatil istinja bil yamin. Betul itu nggih? Wa masil faraj bil yamin min ghairi udhrin. Bab tidak disukainya ya, wasli sa'ri kok saya dikirimi gitu ya. Bab nomor berapa? Ya, 296. Oh, sebelumnya kok ini saya diberi kiriman ya, saya dikirimi fotokopi apa sih ini, di foto itu habisnya sampai di mana. Jadi yang mana?
Tahrimi Wasli Sa'ri itu sudah selesai? Belum? Yang belum yang mana? Ibnu Mas'ud. Oh gitu. Alhamdulillah. Saya tidak tahu ini ada kiriman dari siapa? Dari siapa itu? Kalau fotokopinya keliru gitu. Ya, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Ini bahkan babu anahi min natfi syarib ini sudah ngaji nanti. Padahal natfi syarib natfi syarib itu belum ya. Ya. Baik, kita kembali ke depan dikit. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala la'anallahu al-wasimata wal mustausimata. Allah melaknat orang yang al-wasimah, membikin tato, termasuk gaya andeng-andeng, wal mustausimah, dan orang yang minta dibikinkan tato, apa gitu. Wal mutanammisot, dan perempuan yang ini biasanya perempuan nih. Anamisot ini mencukur alisnya, dicukur terus ditipiskan alis ini. Bulu di atas mata itu, ya. Itu kadang dikerok, digalis terus dikecilkan biar seni pakai wen. Astagfirullah. Gitu. Wal mutafalijat lil husni. Mutafalijat ini cara ini pasah pangur. Tahu pasah pangur ya? Jadi gigi diruncingkan, kecil-kecilkan biar rajin. Terus ben cepet loro. Gampang sakit. Al-mughayyirati khalqallah, yang mengubah-ubah ciptaan Allah. Faqalat lahu imra'atun, maka berkata kepadanya, kepada Ibnu Mas'ud, seorang perempuan, fidzalika, dalam soal itu. Cara sini kritis, takok ke apa to? Faqala, maka Ibnu Mas'ud berkata, wa mali, kenapa si aku ini la'al anu, aku tidak melaknati man, orang yang la'anahu, melaknati dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi kitabillah, dia ada dalam kitab Allah. Loh, terus kan tak ada tambahan. Ada kitab Allah, dalam kitab Allah, ya. Gitu. Qala Allah Ta'ala berkalam, wa ma atakumur rasulu, dan apa saja yang Rasul itu mendatangkan kepada kalian, fakhuduhu, maka kalian ambillah dia. Wa ma nahakum, dan apa saja yang dia melarang kalian, anhu, darinya, fantahu, maka kalian berhentilah, kalian cegahlah. Surah Al-Hasr ayat 7, ya, muttafaqun alaih. Itu ada al-mutafalijat, itu ya alladzi tabrudu min asnaniha,
liyataba'ada ba'dha an ba'din qalilan, yang apa sini meruncingkan ya, gigi-giginya itu di apa ya, dikikir apa di apa namanya itu, dikurangi ya, supaya min asnahnya dari gigi-giginya, liyataba'ada supaya agak menjauh, ba'duha sebagian, ba'din dan sebagian, qalilan sedikit, wa tuhassinuha dan dia membaguskannya, dibikin rapi bagus, wa huwal wasr dia adalah al wasr, wasr ya gitu sama ya. Itu warna misot itu ada mutanamisot, ada namisot ya, alati ta'khudhu min sya'ri, orang yang mengambil dari rambut hajibi sehuriha, dari apa hajib alis selainnya, wa turaqqiquhu dan menipiskannya, liyasiro hasanan supaya menjadi bagus, wal mutanamisat dan mutanamisat adalah ta'muru mayaf'al bihadzalik, orang yang menyuruh orang berbuat seperti itu, berbuatnya seperti itu. Jadi itu ya intinya apa namanya, yang dilaknat oleh Abdullah bin Mas'ud itu adalah orang-orang yang mughayyirat al-khalqallah, mengubah-ubah ciptaan Allah ya, yang sudah bagus, sudah ahsani takwim, si kurang manis, kurang bagus, alisnya yang tebal dikecilkan, ditipiskan biar seni, giginya yang sudah bagus digerajeni, gerojok biar rapi katanya ya, itu. Nah, itu untuk apa, kecantikan. Ini ada yang jadian enggak? Apa kayak seni? Oh, kecantikannya apa sini? Salon. Bagian salon-salon itu ya. Nah, atau bagian kadang-kadang operasi plastik juga gitu. Hidungnya kurang mancung, dibikin mancung kayak Petruk Indowo. Atau apalagi ya. Nah, terus ada yang bikin andeng-andeng di sini ya, di titik ceduk apa sekali mah digambari ulo di badannya, sekujur tubuhnya, masya Allah. Ada orang-orang yang apa suka begitu ya. Ini semuanya yang mengubah-ubah ciptaan Allah, padahal ciptaan sudah paling bagus ya, itu masih kurang bagus. Nah, itu dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ibnu Mas'ud ini menyampaikan situ, melaknat. Ada perempuan yang kritis. Ya Ibnu Mas'ud, apa itu? Iya, kenapa saya tidak melaknat? Itu dilaknat oleh Rasulullah dan ada dalam Al-Quran. Gitu. Bagian malah di riwayat yang agak lengkap. Si perempuan ini tanya, saya sudah baca Quran 2 kali, katam ping pindho ra nemu itu tidak ada katanya, masya Allah. Ya, sudah baca Al-Quran 2 kali, katam 30 juz ping pindho 2 kali, tidak nemu katanya. Nah, kamu baca enggak itu? Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, ini orang kadang-kadang tidak paham baca tapi tidak paham, ya. Itu beda dengan Ibnu Mas'ud yang membaca dan paham. Jadi kalau Rasulullah melaknat, padahal apa yang Rasul sampaikan kamu tampil, apa yang Rasul cegah kamu berhenti. Itu Rasulullah sebagai syari', pembikin syariat juga diizinkan oleh Allah, dan semua yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Gitu. Maka Ibnu Mas'ud menjelaskan ini ada di dalam Al-Quran. Ngapain saya tidak melaknat? Ya, gitu. Dan kita lihat di jalan-jalan banyak perempuan-perempuan, masya Allah. Ya, mudah-mudahan di sini tidak ada. Yakin saya tidak ada, di sini tidak ada.
Ya, kadang-kadang juga ada di kalangan kita yang masih karena belum paham apa karena belum tahu ya, ada sebagian masih gosok-gosok pipinya kurang manis terus dikai merah-merah, siapa lagi bibirnya kasih merah-merah ya, kayak silit pitik jadi itu yang merah itu lah, orang bilang apa lipstick apa jenenge namanya gitu ya, atau yang lainnya. Masya Allah masih banyak rambutnya yang lurus dibikin keriting, yang keriting dibikin lurus dan seterusnya ya, yang semuanya maunya mengubah-ubah ciptaan Allah. Ini dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang minta dibikinkan atau yang tukang membikinnya, jadi petugasnya atau salonnya juga kena, orang yang datang ya kena, sama saja, kedua-duanya dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab berikutnya an-nahi an-natfi syaib minalihiyah warra'as minalihiyati warra'si wa ghairihima wa an-natfil amrod sa'rolihiyatihi inta awali tulu'ihi. Bab larangan dari mencabut uban. Natfil syaib ini mencabut uban, minalihiyah dari jenggot. Jenggot apa janggut itu? Nggih. Bahasa Indonesia jadi janggut, tapi lebih terkenal jenggot daripada janggut. Iya. Jenggotnya mulai putih, 1-2 dicedil. Itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baro'as demikian di kepala ada putihnya, ya. Wagoriya dan selain keduanya. Kalau saya mau cabuti malah entek nanti habis. Karena sudah meninggalkan dunia hitam katanya. Gitu. Bahkan katanya merupakan ya syiar. Baik, orang beruban tidak ada masalah. Apalagi kalau beruban karena berpikir keras untuk Islam, insya Allah bagus sekali. Ya. Jawanat bil amrod, dan dari al-amrod, amrod itu anak muda yang belum dewasa tapi sudah ketok ganteng, saya sebutnya amrod. Mencabut sa'rolihiyatihi, rambut jenggotnya, inda awai tuling, ketika permulaan tumbuh. Jenggotan kelihatan tua ya, biar kelihatan muda dijedili. Itu. Nah itu dilarang juga. Stukul ya biar, putih ya tidak apa-apa, hitam ya baik gitu ya. Sebab orang kadang-kadang rambutnya sudah masih hitam, jenggotnya sudah mulai putih ya, itu ada orang-orang gitu. Atau sebaliknya, jenggotnya hitam, kepalanya masih putih. Kalau saya ini putih semua. Alhamdulillah ya, tidak merasa biasa saja. Putih ya biar, hitam ya biar, ya itu nikmat dari Allah, diterima saja. Ya. An Amr bin Su'aib an Nabi an Jati radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tantifus syaib, kalian jangan mencabuti uban, fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah, dia akan jadi nur, cahaya orang Islam di hari kiamat. Hasanun sahih. Itu rawahu Ad-Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i bi ahsanita hasanatin, dengan sanad-sanad yang hasan. Wa qala Tirmidzi mengatakan huwa hadisun hasanun, hadis hasan ya. Nah, jadi ini Rasulullah melarang seseorang ya mencabut uban, baik yang di jenggot maupun di kepala ya.
barangkali rupanya karena khawatir nggak kelihatan tua gitu. Ya, tua tidak apa-apa. Dulu malah ada katanya seorang apokat itu putih semua rambutnya, katanya justru malah konon malah disemir putih. Tidak tahu maksudnya apa. Ya, beberapa orang mungkin dianggap pemikir ulung semua rambut putih kabeh. Apa begitu? Bagaimana saya tidak tahu ya. Ada yang begitu, insyaallah. Gitu. Ya, prinsipnya tidak usah mengubah-ubah ciptaan Allah, diterima saja. Jadi kalau untuk jihad kadang boleh rambut ini disemir, tapi jangan yang hitam, ya, kayak coklat apa hijau apa gitu ya. Jangan yang hitam, ya. Ada nanti diatnya tersendiri, ya. Gitu. Berikutnya wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang laisa alaihi amruna, tidak ada pada amalan itu amruna, perintah kami atau urusan kami, bahwa raddun, maka dia tertolak. Jadi din ini ya, din itu yang datang dari Allah, amruhu wa nahyuhu, di perintahnya dan larangannya itu yang datang dari Allah. Kalau yang tidak datang dari Allah, tidak datang dari Rasulullah, siapa saja yang beramal tidak ada apa urusan itu ya, bukan dari Rasulullah, maka tertolak sama sekali. Dan sering saya sampaikan begini, kalau orang itu mau mengamalkan apa amalan-amalan yang hadisnya sahih saja atau sahih atau hasan ya, itu saja Masya Allah umurnya habis, dengkelan, ini dengkelan, tidak tahu dengkelan, merasa berat sampai berat, iya, gitu. Siapa yang menyangat-nyangatkan pasti terkalahkan, kata Rasulullah. Ini nyangatkan untuk beramal itu berat ya, gitu. Orang-orang yang dulu sahabat-sahabat yang maunya beramal maksimal gitu, pol gitu, belakangan menyesal. Kenapa kok menyesal? Sesudah tua berat. Ya, bab amal yang baik itu amal yang terus diamalkan sampai akhir hayatnya. Seperti Abdullah bin Amr, puasa, maunya puasa, tiada hari tanpa puasa. Masya Allah, malam-malam sholat terus saja dan seterusnya. Itu ada Abdullah bin Amr, ada siapa jenenge Abu Dar, ada siapa lagi beberapa sahabat. Masya Allah ya. Itu lantas kalau puasa oleh Rasulullah diberi maksimal satu hari puasa, satu hari berbuka. Bisa waktu sudah tua ternyata menyesal dia. Wah, Tuhanlahkah baiknya kalau saya dulu menerima rukhsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menyesal ya, karena waktu sudah tua berat. Itu ya, makanya beramal ini tidak usah nyari yang tidak ada dalilnya, rasa ngarang-ngarang ya. Perintah Rasulullah bagaimana, kerjakan saja selesai. Tidak usah dibikin-bikin itu, tak ada gini-gini, tinggal kerjakan saja selesai. Itu yang paling gampang. Tinggal kemarin korban kan sing otak-atik ini, kulitnya dijual terus belikan kambing, terus apa lagi biar lebih bermanfaat. Soal manfaat dan tidak manfaat kan sudah kita kerjakan, manfaatnya kan ibadah ya, ibadah tidak usah lihat apa logikanya apa itu tinggu dagingnya gini, tidak perlu begitu kan. Mungkin berpikir kulitnya dijual biar jadi daging lagi enak gitu, kok tidak usah pikir gitu loh. Rasulullah itu loh melarang. Orang punya usaha suami besar, bisa ya dagingnya banyak, pokoknya jadi wedhus majer kan besar ya, tapi nanti tiba-tiba gubik-gubik terus tanduknya patah satu itu, menurut tidak boleh untuk kurban ya, atau tiba-tiba jatuh terus pincang, raiso ya, ganti yang lain, Masya Allah gitu. Bukan masalah dagingnya biar
Tidak kerjakan siapa, perintah Allah kerjakan, sudah selesai. Ya, itu. Demikian juga soal hal yang gini ya. Tidak usah mencari-cari barang-barang yang tidak ada dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu semua akan tertolak. Gitu. Baik, bab yang tadi sudah saya mulai, ternyata keliru. Babu karohatil istinja bil yamin wa masil farji bil yamin min ghairi udrin. Bab tidak disukainya istinja. Istinja itu apa toh? Ya. Istinja itu adalah tadhirul qubul awid dubur wa izalatin najasa anhuma. Jadi membersihkan kubul, kemaluan, atau dubur kutub belakang itu, wa izalatin najasah, dan menghilangkan najis anhuma dari keduanya, wa yakunu bil ma' wal hijarah au mayanubu anha. Kadang-kadang dengan air yang dianggap paling baik, atau dengan batu, orang bisa namanya peper, orang Jawa ya, au mayanubu anhu, atau yang menggantikannya, menggantikan anu darinya ya. Lihat nanti di An-Nihayah fi Gharibil Hadis dijelaskan sana istinja itu maksudnya gitu. Jadi yang istinja itu adalah membersihkan najis dari kubul atau dubur ya, bisa dengan air yang paling baik, atau dengan batu ya, atau yang lainnya yang sebagai penggantinya gitu. Jadi kalau tidak ada air ya pakai batu, tidak ada batu ya mungkin apa situ yang ada lah ya, yang bisa membersihkan. Mungkin sekarang pakai tisu atau pakai apalah ya gitu. Nah, itu dilarang membersihkan najis yang ada di kubul dan dubur bil yamin dengan tangan kanan. Jangan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri ya. Inilah aturan dari Rasulullah SAW, itu yang terbagus sudah. Jangan bilang kanan kiri sama saja, tidak sama ya, kanan dan kiri ya beda gitu. Ya, wa masil farj, dan menyentuh atau memegang kemaluan bil yamin dengan tangan kanan juga tidak baik ya, jangan gitu. Min ghairi udrin, tanpa udzur, tidak ada alasan apa-apa. Tapi kalau tangannya cuma satu ya namanya udzur ya. Tangannya cuma satu, tangan kanan tok ya, mestinya sopo-opo tangan kanan, tangan kirinya tidak ada gitu. Sebaliknya kalau ini mungkin tangan kiri saja ya, makan tangan kiri tentunya, tangannya cuma satu, tentunya ada udzur ya. Atau tangannya dua tapi yang satunya maaf apa, keple, ngerti keple ya. Tangannya itu lumpuh misalnya ya, tentunya namanya udzur gitu ya. Kalau tidak ada udzur apa-apa tidak boleh. Jangan menyentuh apa kemaluan ya dengan pangpang dubur dengan tangan kanan, itu tidak baik gitu. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza bala ahadukum, apabila buang air kecil salah seorang di antara kalian, wala ya'hudanna, maka jangan memegang benar-benar zakarahu, zakarnya, kemaluannya, biyami, dengan tangan kanannya, wala yastanji, dan jangan beristinja ya, tadi sudah membersihkan itu kubul atau dubur, biyami, dengan tangan kanannya, wala yatanafas fil ina, jangan bernafas dalam bejana, muttafaqun alaih. Jadi termasuk adab ya. Jadi untuk memegang, menyentuh atau membersihkan kubul maupun dubur jangan pakai tangan kanan tapi pakai tangan kiri. Yang pertama. Yang kedua, jangan bernafas dalam bejana. Orang minum gini, minum sambil bernafas, tidak boleh ya. Kenapa? Ya bisa dari segi kesehatan juga ya. Yang keluar itu yang tidak baik. Semua yang keluar dari tubuh itu tidak baik ya. Apakah keringat yang keluar ya, atau mungkin apalah
dari hidung, keluar hidung itu, keluar dari belakang, dari depan, semua ya. Yang keluar itu tidak baik, termasuk udara yang keluar dari hidung, keluar. Nah, itu disaring, dikeluarkan, ada yang bermanfaat di dalam, pakai ya. Itu selalu begitu. Termasuk disebul, makan karena panas, selak lapar dikempus, tidak boleh, jangan. Kalau terpaksa ya dikipasi saja, ambil kipas cedak ke kono, tinggal tidak sebentar, nanti kan sudah dingin, makan ya. Jangan dikempus pakai apa, pakai mulut ya, yang keluar ini kotor, tidak baik. Termasuk jadi kalau sudah keluar, makanya kalau asad yang keluar dari mana tidak boleh kembali lagi, sebab yang keluar itu semua yang keluar dari badan karena tidak baik. Semua yang keluar dari apa, tubuh tidak baik, semetu ya wis. Wallahu a'lam bishawab. Bab karahiyatil masyi fi na'lin wahidin au khuffin wahidin li ghairi udrin. Bab tidak disukainya berjalan dengan satu sandal, sandal sebelah, satu tok, kanan tok, kiri tok. Au khuff, khuff sering diartikan sepatu, sebenarnya bukan sepatu. Khuff itu fungsinya seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit yang lembut ya, kayak kulit untuk pakai jaket itu, pakai jaket ini kan halus ya, lembut, fungsinya sebagai kaos kaki. Nanti masih pakai sepatu lagi, itu biasa dipakai di rumah atau di masjid atau di tempat-tempat ini yang bersih ya, itu biasanya gitu. Khuff sana ada, di sini jarang ya orang pakai khuff. Gitu ya, tuh kulit yang lembut ya, yang seperti yang dipakai untuk jaket kulit itu kan lembut, untuk kaki, untuk menutup kaki biasanya waktu dingin dan misalnya pakai itu ya. Itu berfungsi seperti kaos kaki, itu namanya khuff. Terus li ghairi udrin, tanpa udur, wa karahati lubsil na'al, dan juga tidak disukainya memakai sandal, wal khuf, dan khuf qaiman dengan berdiri, li ghairi udrin, nah karena tanpa udur. Jadi babnya ini tentang memakai sandal, jangan cuma sebelah, kecuali kalau ada udur. Kalau udur kakinya cuma satu ya mesti sandalnya satu ya, atau yang satu ya dua, tapi yang satu tidak bisa pakai sandal, sehingga orang yang berjalan kadang pakai apa, kerek gitu ya, kakinya sebenarnya ada tapi lebih pendek dari yang lainnya, bisa jadi ya. Nah itu ya, ini ada udzur gitu, tidak masalah. Tuh, kalau tidak ada ya pakai sandal jangan cuma sebelah. Bahkan nanti di hadisnya kalau salah satu putus ya, putus apa talinya, serampatnya itu loh, itu putus ya perbaiki dulu, jangan pakai gitu. Yang kedua Pak, memakai dengan berdiri ya, kayak berdiri artinya pakai sepatu, pakai yang baik duduk pakai biar tidak gampang jatuh. Kecuali kalau sandal-sandal yang biasa pakai selip-selip menutup ya sudah, tidak ada masalah gitu loh ya. Tapi kan ya sebagai adab ya, sebagai apa namanya, menghindari hal-hal yang tidak disukai, kadang orang terjatuh dan semisalnya ya. Wa ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamsi ahadukum, janganlah berjalan kaki salah seorang di antara kalian bina'lin wahidin, dengan sandal yang satu sandal, lian alhuma jami'an, supaya memakai sandal dua kakinya semuanya, awliyakhlak huma jami'an, atau supaya melepas keduanya semuanya. Wa bi riwayatin, dan pada riwayat wal yukhfihima jami'an, dan supaya ini ya yukhfi ini melepas, artinya tidak pakai sandal ya.
nyeker dua-duanya gitu. Jadi kalau pakai sandal ya pakai semua, kalau tidak semua. Jangan satu pakai sandal, satunya tidak. Dan ini juga bisa dikiaskan dengan yang lain yang anggubatannya double, kanan kiri gitu loh ya. Yang hidungnya cuma satu, lubangnya kanan kiri. Nah, ini kalau sebelah itu apa namanya, sebelah dikasih pakaian ya sebelahnya kasih juga. Jangan pakai baju lengannya sebelah ini panjang, sebelah ini utul ya, jangan begitu ya, tidak baik gitu. Atau tidak itu dipakai sebelahnya untuk kewer-kewer gitu ya, jangan ya. Sandal ya begitu, sepatu ya gitu, baju ya gitu, dan seterusnya. Kacamata juga gitu, ini kacamatanya bolong sebelah ini iya ya, kalau kasih semua itu. Jangan sebelahnya kasih kacamata, sebelahnya bolong ya, gitu. Wa anhu, dan darinya dari Abu Hurairah qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idzan qata'a, apabila terputus sis'u ahadi na'li ahadikum. Sis'u ini serampat itu iya, yang biasa dimasuki jari. Apa dengan serampat? Sandal kan ada talinya ya, biasa kadang-kadang dua, kadang-kadang satu. Nah ini rata-rata satu ya. Kalau Rasul pakainya dua, sampatnya dua, sini sampai sini, di depan itu dua, tidak satu. Ya, ini rapatnya usum ya gitu. Jadi depan yang dimasuki jari dua ya. Jadi juga begitu ya. Itu kalau putus salah satu sehingga tidak bisa dipakai ya ini dimau fala yamsi fil ukhra, jangan berjalan dengan pada yang lain, hatta yuslihaha, sehingga dia membenahinya, membaguskannya, maksudnya memperbaikinya. Jadi kalau salah satu putus ya, itu talinya itu artinya serampatnya itu yang biasa dipakai itu ya, itu putus sehingga tidak bisa dipakai ya dibenahi dulu. Apa dijahit, apa ditaleni, apa golek ke rabia, pokoknya bisa dipakai ya itu. Jangan pakai sandal sebelah terus sebelahnya nanti ada baik ya, kayak wong pincang dukrik nah, itu tidak apa namanya, tidak baik gitu. Diperbaiki saja dulu, kalau enggak ya beli saja dulu nggih. Sekarang mungkin udah males dandan sandal ya, apalagi kalau sing murah-murah sih memperbaiki lebih mahal daripada beli baru saja. Malah ada orang konon kalau umroh haji yang bagian orang-orang yang tidak apa namanya, tidak cari hotel ya, itu malah beli baju pakai 1-2 hari buang, beli baru lagi, mencucinya mahal di sana katanya. Nggih, racucuk mencucinya itu ya itu. Ini kan masih murah ya, sini apa sini laundry ya, laundry kan murah, baju sekilo cuma 3.000 gitu. Paling saatnya telepon kompling pol-pol 5.000 sekilo, bukan satu baju. Di sana satu aja mungkin bisa lebih mahal, makanya ada sebagian wis genenteng rasa nggak apa-apa, jalan ke masjid, nanti udah kotor buang, ganti baju baru, beli lagi. Ada yang gitu, masya Allah. Sebab tidak punya pondokan ya, nyimpen barang repot ya sudah, bawa adanya saja. Ada yang begitu ya tidak apa-apa ya gitu. Ini diperbaiki dulu kalau salah satunya rusak ya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang ayan ta'ilar rajul, bahwa seseorang memakai sandal qaiman dengan berdiri. Nah, cuma larangan-larangan seperti ini ya, larangan sifatnya tanzih ya, tidak sampai kepada haram. Kayaknya kalau itu kira-kira mengganggu ya, memakai sandal dengan berdiri pakai sepatu susah ya,
Itu sebaiknya duduk saja, duduk dipakai yang rapi, yang baik, baru berdiri. Yeah. Kecuali itu di sandal-sandal yang ngoten iki. Yang sandalis enek bolong arek slup-slup jalan, ya wis ora apa-apa. Ya. Duduk malah lucu jadinya gitu loh ya. Apa duduk ini gini ya? Nyocoki hati ya enggak. Maksudnya tidak begitu ya. Sebab sandal itu kan dulu ada yang pakai apa namanya? Tali belakang pakai kancingan apa itu ya. Lah kalau gitu-gitu kan susah, itu duduk saja dulu pakai yang baik, kanan dulu ke kiri, selesai baru berangkat pergi gitu. Ini kan adab yang bagus, Masya Allah. Jadi Rasulullah ngajari yang baik-baik ya, semuanya baik gitu. Rasul kan jelas itu maksum, dijaga oleh Allah, tidak mungkin tidak baik, tidak mungkin itu. Jadi contoh yang terbaik. Bab berikutnya an-nahyi antar kinar fil bait intan naum wa nahwihi sawa'un kanat fi sirajin aw ghairihi. Bab larangan dari meninggalkan api di dalam rumah ketika tidur dan semisalnya. Semisalnya ya apa? Ya ninggal api ning omah untuk ibu ya, terutama ya ibu yang kompor dinyalakan, maunya coba keluar sebentar dari mau beli kelapa apa beli apa lah ya, kan ketemu koncone wow sak jam tekan omah gosong atau malah terbakar. Nah, ini kan jangan begitu. Yang semisalnya maksudnya gitu loh ya, bukan tidur melek tapi nah, bisa apa namanya terlalaikan dari itu karena membahayakan. Sama saja itu lampu dan yang lainnya, artinya lampu-lampu dulu lampu kan pakai listrik itu ya kayak sentir kayak lampu pakai minyak dulu ya. Sekarang kalau ini listrik tidak ada masalah. Kenapa kok tidak ada masalah? Gelap tidak apa-apa, terang juga tidak apa-apa, tidur juga pakai listrik terang juga tidak apa-apa. Kenapa? Gini, kalau urusan-urusan dunia ini dilihat ilatnya apa. Kok ilatnya apa toh? Ya, sebabnya apa gitu loh ya. Kenapa kok tidak boleh api? Karena membahayakan, sering mencelakakan. Tidur tiba-tiba lampunya kesamprot tikus, brek, bul gitu, rumahnya terbakar. Ini dulu begitu. Kalau listrik gini kan enggak, walaupun juga kadang-kadang ada konslet. Konslet sama meleo ya tetap podo wae. Itu. Jadi kalau konslet kan lain ya, ini artinya yang nadir, yang jarang itu tidak dianggap. Itu. Sehingga kalau listrik ini tidak mengapa. Ya. Api maksudnya ya api yang bisa membakar gitu. Baik api kompor, api lampu dan yang lain-lainnya prinsipnya gitu. Ya. Nah, kalau listrik juga tapi dengan elektro tapi membahayakan ya sama saja. Ya toh? Zaman naruh setrika tancep ke lali tidak dimatikan, tinggal anaknya ngeranggang sang, wah ya salahmu ya kok salahmu biasa ya, saya kurang hati-hati gampangnya gitu lah ya. Ustaz kandhane aja nyedak-nyedak, cah cilik aja nyedak-nyedak malah pengen nyedak. Iya, malah penasaran apa kok ora oleh coba. Wah. Jadi ini yang tua-tua harus tahu ya, tahu bagaimana menjaga keselamatan keluarganya, anak-anaknya. Apa saja sebenarnya ya, bukan cuma api saja, kita ambil pelajaran ya semua yang kira-kira membahayakan apa. Anak beling gelas dibokol prek tinggal, gua anak melayu, gue ngidak celeng lah repot. Ya jangan, ya ada air misalnya air menggenang ini. Anaknya lari, grubiak, geleduk, kepala satu lah. Ini kan salahnya. Jadi kira-kira yang bisa mencelakakan itu coba diperhatikan, ngerti lho nggih. Intinya gitu, Islam ngajari gitu, Masya Allah. Ani bin Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tatrukun naro, kalian jangan meninggalkan api fi buyutikum, di rumah-rumah kalian, hina tanamuna, ketika kalian
tidur. Kenapa? Karena ini sering ya membahayakan rumah itu. Tidak cuma tidur saja. Tempo hari di Jawa Timur itu pernah tinggal sholat, sholat, tinggal ke masjid, tidak tahu ninggal api opo, terus anaknya 3 anak di rumah dikunci sisa, arep metu ra iso. Rumahnya kobong terbakar, anaknya 3-3-nya terbakar, Masya Allah. Iya, malah jadi berita nasional itu gara-gara itu, Masya Allah. Nah, itu salah satu contoh saja ya, contoh bagaimana membahayakannya api yang ditinggal itu. Kan ini saya ulangi, termasuk khususnya ibu-ibu barangkali masak ya, kompornya kalau ditinggal walaupun sebentar ya, kenapa tinggal sholat atau tinggal belanja ya, itu belanja maunya sebentar saja sih, keliwir karena tak mau beli apa terus balik, ternyata tadi di tengah jalan ketemu temannya lama tidak ketemu, wah ngene nostalgia gini, wah lupa, wah gosong kabeh ya. Nah, gitu ini yang tidak dikehendaki begitu ya. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ikhtaraqa baitun bil Madinah, telah terbakar satu rumah di Madinah. Ikhtaraqa kalau ala itu berarti malah membakar ya. Rumah itu membakar ala ahli atas ahlinya. Minalai dari waktu malam. Jadi rumahnya terbakar orangnya katut gitu ya. Membakar keluarga ahlinya. Falamahud bisa, maka telah diberitahu, diceritani di sini Rasulullah SAW bisa nihim dengan keadaan mereka. Qala, beliau bersabda, inna hadhin naro, sesungguhnya api ini adullakum, musuh buat kalian. Fa idza nimtum, apabila kalian tidur, fa'atfi'uha, kalian padamkanlah dia. Muttafaqun alaih. Jadi tadi supaya berhati-hati ya, tidak cuma api saja. Jadi ya, kalau dalam urusan-urusan dunia ini kan ada istilah kias. Jadi kias itu kalau dalam soal ibadah tidak ada pakai kias-kias. Tapi kalau soal dunia ini pakai kias ya. Yang ilahnya sama, yaitu sama juga hukumnya. Yang kira-kira membahayakan itu ya dilarang, jangan dikerjakan gitu. Jadi semua yang kira-kira bisa membahayakan, apakah api, apa air, apalah itu ya, barang-barang tajam dan semisalnya ya, itu supaya dijaga, jangan sampai nanti dengan tidak sengaja, dengan apa alasan ini terus ada yang tercelakakan karenanya gitu ya. Kalau ini kan ilatnya jelas ya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ya, kan semua bisa gitu, bisa dimanfaatkan, bisa madorot gitu. Api ya, tidak ada api ya bingung, tidak bisa masak ya. Tapi kalau api ini ternyata ini jadi musuh bungkus juga sama saja. Air ya gitu, air tidak ada air ya bingung. Air kebanyakan banjir, ya sudah sama. Ya, karena banyak di beberapa tempat banjir. Dan kalau di tempat ya misalnya masih nunggu hujan, hujan, ya di beberapa tempat ada berita sudah banjir, masya Allah. Ya, malah kemarin di Jawa Timur ada banjir lahar dingin juga, termasuk hujan lebat di gunung yang tertinggi di Jawa itu ya, banjir besar, ada 3 jembatan protol semua, 12 habis sudah ya. Hingga ya jadi repot juga gitu. Ini juga gitu. Jadi misalnya kalau zaman jadi bagian gaya jembatan ini ya, zaman gaya jembatan ini sing aja nek tengah nek cagake ngono tabrak bleng ngono ya. Syukur ya saya tanpa cagak ya, air 11 gitu kan lebih aman iya insyaallah. Tapi kalau yang seperti dulu Merapi kemarin gitu, waktu hujan lebat gitu, lahar dingin ini batu sak kebu-kebu gluduk ya, besar bareng-bareng burek ya, jembatan bisa protol blok gitu sudah habis. Jumlah orang mau tahu zaman tanya ya.
Gitu. Kayaknya kalau buang air di sungai bahaya sekali kalau musim hujan. Iya. Tiba-tiba banjir blek itu sudah habis nanti. Ya. Gitu. Wa an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ghattul ina, kalian tutuplah bejana. Ini ada tutupnya gini nih. Ya, tutup. Wa akfi usiko, dan kalian ikatlah asiko. Siko itu wadah minum. Kok diikat bagaimana? Biasanya ini wadah minumnya terdiri dari kulit ini, ditaleni. Maksudnya biar tidak tumpah juga, ya. Tidak gampang tumpah. Wa aglikul abwab, dan kalian kunci pintu-pintu. Wa atfi usyirat, dan kalian padamkanlah api. Apa? Syirat ini lampu. Tapi lampu tadi lampu yang dari api, bukan listrik, ya, bukan apa? Kahruba ini ya, bukan itu ya. Wa inna syaiton, karena syaiton la yahullu syiko, tidak melepas apa namanya wadah minum siko ini ya, wadah air. Wala yaftahu baban, dan tidak membuka pintu. Wala yaksifu inaan, dan tidak membuka bejana. Wa illam yajid, maka jika tidak mendapatkan ahadukum, salah seorang di antara kalian, illa ayyarudu ala inaihi udan, kecuali dia melintangkan di atas bejananya itu satu kayu ya. Wa yadhkur asmallah, dan menyebut nama Allah, fal yaf'al, adalah dia perbuat. Wa innal fuwaisikota, karena sesungguhnya fuwaisikoh ini binatang fasik yang kecil, maksudnya tikus. Al fuwaisikoh ini tudrimu ala ahli baiti, akan membakar atas ahli rumah, baita bukan rumah mereka. Rawahu Muslim. Al fuwaisikoh artinya al fa'roh, tikus. Tudrimu artinya tukhriku, membakar. Nah, gitu. Jadi ini suruh berhati-hati juga ya. Nomor satu, kalau ada bejana-bejana begini ini ditutup ya, terutama kalau malam tutup ya. Kenapa ya? Konon yang bagian ahli kimia, mungkin tanya ahli kimia ya, atau ahli apa yang ini banyak yang masuk ini. Oh, udara yang terbuka masuk. Kalau orang mungkin lihat itu banyak, ngeri melihat itu. Air ini, air yang terbuka malam-malam ya, kemasukan bermacam-macam ya, gitu. Apalagi makanan juga gitu. Makanan kalau tidak ditutup ini ya, nanti ada mungkin cecak, ada apa yang masya Allah ya, itu kan banyak ya, sesuatu yang tidak diinginkan, mungkin dari segi kotor, penyakit dan lain-lain lah, banyak ya. Nah, ini untuk kehati-hatian. Jadi bejana ya ditutup, kalau bentuknya ada pakai tali, ditaleni di tali yang kencang ya, jadi tidak tumpah. Kalau pintu ya dikunci, terutama waktu tidur ya, itu jangan dibuka. Dan tidak dikunci ya, aman melek jogo, ya, tidak ya, waduh karo isinya Pak Maling ambilen, ya tidak boleh. Itu. Nah, api tadi, lampu-lampu yang pakai api itu dipadamkan, ya, itu. Ini dalam rangka untuk menjaga, baik menjaga keamanan, jaga kesehatan dan lain-lain ya. Ini diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal yang membahayakan ini dia ada jelas ilatnya itu apa, jelas ya. Gitu. Kalau ilatnya sudah tidak ada, sudah habis. Beda dengan masalah din. Kalau masalah din ini, masalah ibadah itu walaupun ilatnya sudah tidak ada, kalau sudah jadi syariat sudah jalan terus. Itu contohnya apa? Contohnya kalau ini orang kalau datang ke Mekah sana untuk tawaf kudum, lari-lari kecil ya. Nah, itu sudah aman, tentram, tidak ada masalah ya, gitu terus. Sudah jadi syariat ya, gitu. Sampai sekarang untuk tawaf kudum gitu. Untuk laki-laki saja, untuk perempuan tidak usah lari-lari ya. Perempuan ini tidak biasa lari-lari gitu. Itu kalau soal ibadah. Tapi kalau soal urusan dunia ini, kalau ilatnya sudah hilang ya sudah ya. Jadi misalnya pulang malam, dulu dilarang
datang ke rumah malam-malam, paling gak habis pergi jauh, pulang 3 bulan baru pulang gitu, habis jihad sabilillah, malam-malam dok, tidak boleh ya. Baik, sekarang sudah pergi haji atau umroh sana, pulang urung mangkat pulangnya jam piro sudah tahu, ya sudah, tidak ada masalah ya gitu kan, sudah jadwalnya, walaupun kadang-kadang tidak pas ya. Berangkat jam sekian malah dibikin tirik-tirik gitu, sudah jam ini pesawatnya jam sekian. Pesawat kan biasanya kalau bukan Indonesia biasanya tepat, kalau Indonesia ini kadang-kadang memang banyak delay terus tadi tempe ya. Kalau di sana banyak tepat itu ya, pesawat yang dari luar itu banyak tepatnya jam 9 berapa jam itu jarang ada melesetnya, itu meleset dan tidak banyak ya gitu. Nah kalau itu sudah tidak apa, datang malam-malam tidak apa-apa, ada yang di rumah sudah siap gitu loh, tidak kaget, tidak terkejut, dikira maling, dikira apa, kan tidak ada begitu ya. Bab berikutnya babun nahyi anit takalluf, dia tuh membebankan diri kampanye ya, membebani diri yang bukan kemampuannya. Wa huwa fi'lun wa qaulun mala maslahata fihi bimasyaqqatin, perbuatan dan perkataan yang tidak ada maslahat, tidak ada kebaikannya ya padanya, dan dengan berat. Ada orang memaksa-maksakan gitu. Jadi kalau memang bukan kemampuannya, tidaknya jangan dipaksa-paksakan. Itu antara lain ya. Kalau orang tidak tahu ditanya, jangan bilang pura-pura tahu, ya tak tahu ya tahu saja, sudah selesai. Ya. Tidak usah memaksakan diri bergaya tahu, jangan, tidak baik ya. Gitu. Tidak tahu ya tidak tahu sudah. Aku dianggap bodoh ya, nyat bodoh. Memang tidak tahu kok bilang tahu ya, bagaimana ya itu. Qala Allah Ta'ala berkalam, kul, katakanlah wahai Rasulullah, ma as'alukum alaihi min ajrin, aku tidak minta kepada kalian atas dakwah ini, misalnya atas membacakan Al-Quran, min ajrin dari upah. Jadi saya tidak minta upah dalam berdakwah ini, ngaji, mulang Quran, hadis, tidak minta upah. Wa ma'ana minal mutakalifin, dan saya juga tidak termasuk orang yang memberat-beratkan atau membebankan diri, tidak ya, menggunakan apa yang ada saja, apa yang mampu saja, yang tahu saja ya itu. Yang tidak tahu ya tidak usah. Jadi kalau beban-beban yang datang dari Allah ya disampaikan saja, tidak menambah, tidak mengurangi gitu. Tidak memberat-beratkan, tidak. Perintahnya dari Allah bagaimana, sampaikan saja apa adanya, sudah gitu. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala nuhina, kanimi dilarang anit takalluf, dari takalluf. Takalluf tadi membebankan diri yang tidak mampu, yang bukan kemampuannya ya. Contohnya tadi orang yang memaksakan, tidak tahu ditanya bergaya tahu padahal tidak tahu ya, itu namanya apa? Membebankan diri, tidak boleh. Itu tidak tahu saja sudah ya. Mungkin belajar dulu ya, kita cari dulu, tidak apa-apa gitu. Jangan merasa sok tahu padahal tidak tahu. Wa an Masruq qala dakhalna al Abdillah bin Mas'ud, kami ini masuk kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqala, maka Abdullah berkata, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, man alima syai'an falyakul bih, barang siapa yang mengetahui sesuatu hendaklah dia katakan. Aku dengannya, maksudnya kalau dia tahu sesuatu, dia katakan saja apa yang dia tahu itu. Wa man lam ya'lam, dan barang siapa yang tidak tahu,
Wal yakul Allahu a'lam. Hendaklah mengatakan Allahu a'lam. Jadi kalau tidak tahu, tidak jawab tidak tahu, tidak begitu. Jawabnya apa? Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Sampeyan ora tahu ya, pokoknya Allahu a'lam. Nggih. Kembalikan kepada Allah, Allah yang lebih tahu. Makanya kalau para sahabat ditanyai Rasul, apa kalian tahu ini itu? Jawabnya apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Sudah. Mereka tidak tahu, bilang aja Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, gitu. Termasuk Rasulullah sendiri ditanya, mata sa'ah? Jawabnya apa? Mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Jawabnya gitu. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Podo ora ngerti nih, sama-sama tidak tahu. Yang bertanya tidak tahu, yang ditanya juga tidak tahu. Mata saat kapan kiamat? Kalau kapan tidak ada yang tahu. Ya, jawabnya gitu. Ya. Gitu. Tidak pura-pura tahu, tidak. Ya. Fa inna minal ilm, maka sesungguhnya termasuk ilmu. Ayakula lima layak lamu, bahwa dia mengatakan apa yang dia tidak tahu, mengatakan Allahu a'lam. Jadi orang tidak tahu ditanya sesuatu yang tidak tahu, dia menjawab Allah a'lam, itu berarti orang pinter. Orang ngerti kok pinter itu bingung orang. Ya, itu pinternya dia tahu menjawab dengan benar. Jadi kalau dia tidak tahu menjawabnya Allahu a'lam, itu jawaban yang benar, itu berarti punya ilmu. Tapi kalau jawur berarti orang tinggi ilmu. Ya, gobloknya kuadrat, ya, tak boleh. Qala Allah Ta'ala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkalam Allah Ta'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, kul katakanlah ma'asalu alaihi min ajrin wa ma'ana minal mutakalifin. Nah, tidaklah aku ini minta pada kalian atas dakwah ini dari upah. Saya tidak minta upah sama sekali. Dan saya tidak mau termasuk orang yang membebankan diri, tidak. Iya. Hanya mengada-adakan itu, Allah tidak bilang gini, saya bilang gini, tidak. Maksudnya yang datang dari Allah ya saya sampaikan, yang tidak sudah. Tidak bikin sendiri sama sekali. Itulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah membikin sama sekali. Bab berikutnya tahrimin niyahah alal mayit, bab haramnya niyahah, meratap alal mayit, atas mayit, walat mil khaddi, dan memukul pipi, wasyakil jeb, dan merobek jeb. Jeb itu lubang ini, lubang baju untuk masukin kepala ini, ya, namanya jeb, bukan kantong, tapi apa? Lubang untuk memasukkan kepala di baju, lubang baju untuk masukkan kepala. Itu namanya jeb, ya. Wa natfi sya'ar, dan mencabut rambut, wa halqi, dan menggundulnya, wa du'a bil wail wasubur, dan seruan dengan wail, kecelakaan, wasubur, dan ya, kecelakaan juga kebinasaan, tak boleh. Jadi maksudnya apa? Yang dikatakan latmil khodi, sakil jebi, natfi sya'ar, halqati apa? Halqi sya'ar, du'a bil wail, ini semua adalah ratapan. Jadi kalau ada orang meninggal dulu zaman jahiliyah biasa ada istilah ratapan, ya. Bahkan kalau di Solo sana ada jadi apa tangisan Cina, apa tangisan Cina kuwi. Dulu Cina itu kalau apa namanya ditinggal mati oleh keluarganya, mereka ra iso nangis. Nyewa wong, bayar wong kon nangis, kurang gawean. Iya. Itu jadi tangisan Cina. Alhamdulillah. Ini sengaja dibikin biar pura-pura apa susah. Mosok tinggal mati ora susah. Nah, ini tidak benar, ya. Gitu. Susah ya susah, tapi tidak harus nangis. Ya. Jadi menyanjung-nyanjung, menyebut-nyebut kebaikan mayit, apa namanya, mukul-mukul pipinya sendiri, baju dirobek-robek, rambutnya diore-ore, apa kalau kok digondol, apa terus bengok-bengok, wah cilaka, wah, itu yang dilarang.
Padahal karena orang-orang Syiah yang gitu. Kalau tanggal 10 Muharram, ya, karena terbunuhnya Husain, mereka nyakiti sampai kadang disilat-silat berdarah-darah, katanya itu malah bangga, ya. Nah, tidak benar yang begitu, tidak boleh. Yang termasuk yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh. Bahkan di masa itu dibaiat, para sahabat itu dibaiat untuk tidak meratap. Ngopo kok tidak dibaiat? Ya memang kadang perlu ya, perkara-perkara yang sudah apa istilahnya mendarah daging dari kebiasaan masyarakat untuk mengubahkan susah, ya susah, gitu. Seperti sekarang ini cekelane setan gepeng ini, masya Allah. Ngerti setan gepeng sama? Iya. Jadi dimanfaatkan ya manfaatnya besar juga, tapi sering menggelincirkan. Kayaknya anak-anak itu dibaiat untuk tidak boleh menyentuh pun tidak boleh. Ya, Bapak ada yang dari wali murid ya? Ada ya? Iya. Lihat toh tulisannya. Yang lihat berarti sama salah. Dibaca, disuruh baca di depan guru dan wali murid. Baca saya berjanji gini dan seterusnya. Iya. Nang omah malah di konyekel ya. Jenenge ra cetha iku. Bapak ra cetha jenenge ngoten niku. Ya, tak boleh. Jadi walaupun di rumah, walaupun di pasar, walaupun di sekolah sama saja. Selagi masih di murid mahat tidak boleh menyentuh. Nyentuh pun tidak boleh, apalagi pakai. Iya. Itu tidak boleh gitu. Ini kenapa kok begitu? Ya. Karena dianggap sudah merajalela, sudah gini dan perlu dicegah. Niyaha ini ya. Nah, sering orang tergelincir. Yang sudah gede-gede, sudah tua-tua, saya sudah jadi mbah-mbah ini sih. Ini sih maaf, gendeng gara-gara lihat gambar-gambar yang tidak layak, terus maksiat, astagfirullah. Iya, banyak yang begitu. Kayaknya dilarang. Ya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mayyitu, mayit itu yu'adzabu, disiksa fi qabri, di kuburnya, bimani ha'ali, dengan sebab diratapi atasnya. Jadi dengan sebab diratapi itu di sana disiksa. Wa biriyatin maniha alaihi, selagi diratapi atasnya, muttafaqun alaihi. Nah, hadis-hadis begini nih ada sebagian menolak. Kok menolak, kenapa? Karena dianggap bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang memikul dosa orang lain. Nah, yang meratap sana kok yang di sini disiksa, itu bagaimana? Yang salah kan yang sana, sini kok disiksa, gitu loh ya. Dianggap bertentangan begitu. Nah, untuk itu ya, ada yang mengatakan begini. Ulama, saya bukan orang mengatakan wong sak-sak gitu ya. Kalau terjadi kebiasaan di kampung-kampung ya, di daerahnya masing-masing, itu kebiasaan kalau ada orang meninggal meratap, apalagi ngundang tukang tangis tadi ya, ngundang gini-gini, wah biar ketok nangis, wah histeris nangis, gitu. Nah, itu kalau dia sendiri tidak pernah berwasiat untuk tidak dibegitukan, itu dianggap ridho. Dianggap apa? Ridho, sehingga kalau ada dia sana ada orang meratap, kamu disiksa. Sebab kamu ikut ridho juga dengan itu. Itu mau dibawa ke sana, wallahu alam ya. Tapi bunyinya memang seperti ini. Seorang mayit, orang dikubur itu disiksa dengan sebab atau selagi dia diratapi. Kono bungok-bungok ini kono disiksa. Ya. Gitu. Itu makanya tekanannya sebenarnya bukan kepada yang mati, tapi tekanannya kepada orang yang hidup, jangan meratap, kasihan yang mati. Atau kalau orang yang masih hidup ini pesen, kalau sudah ada, nanti kalau saya mati jangan diratapi. Gitu.
Kalau sudah pesen masih meratap, ya salahnya yang meratap. Itu bukan yang diratapi gitu. Wallahu a'lam. Ya. Itu biar tidak bertabrakan antara satu ayat dengan hadis ini dengan ya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna, bukan dari golongan kami, man dzarabal hudud, barang siapa yang memukul pipi, wa syaqqal juyub, dan merobek-robek lubang baju untuk masukkan kepala ini, wa da'a, dan menyeru bidakwal jahiliyah, dengan seruan jahiliyah. Nah, itu. Ini ya istilah dari meratap tadi. Bentuknya meratap itu ada yang mukul-mukul pipi atau masih menyakiti diri. Sebagian itu kalau orang-orang Syiah jadi malah pakai senjata, pakai alat berdarah-darah, itu merasa bangga bisa meratapi imam mereka Sayyidina Husain radhiyallahu anhu ya. Itu, dan juga mungkin baju-bajunya dirobek-robek dan lain-lain, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, artinya seruan-seruan menyebut-nyebut kebaikan orang yang meninggal itu tidak boleh ya. Ya susah ya susah, biasa saja, wajar-wajar saja, orang tinggal mati susah ya wajar, apalagi yang meninggal yang sangat dicintai ya, jadi susahnya mendalam. Tapi ya tok susah dan tidak sama saja, kamu nangis dan tidak nangis sama saja, tetap akan ya, tidak akan kembali, tidak akan hidup lagi, ya dikubur sama saja, sudah gitu. Apa yang disunahkan oleh Rasulullah kerjakan saja, sudah ya. Itu dimandikan, dikafani, dikubur, didoakan, sudah gitu saja ya. Gitu. Wa Nabi Burdah qala wajah Abu Musa itu sakit keras rupanya, faghusya alaihi, maka pingsan atasnya, dia itu sampai pingsan, tidak sadar. Warok susu fi hajri imra'atin min ahli, dengan kepalanya di pangkuan salah seorang perawan dari keluarganya. Wa akbalat tasihu biron natin, maka berbuatlah dia ya, tasihu berteriak, biron natin, dengan suara yang keras. Walam yastati ayruda alaiha syai'an, maka si Abu Musa tidak mampu untuk menolak atas perempuan tadi sedikit pun. Belas sudah tidak kuat ya. Walam ma'afaqa qala, maka ternyata sudah siuman, sudah sadar, berkata, ana bariun mimman bari aminhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berlepas diri dari orang yang Rasulullah SAW berlepas diri dari dia. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bariun, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri minas solikoh wal halikoh wasyakoh. Asolikoh, di sini ada asolikoh alat tarfa'u sautah bin niyahah, orang yang meninggikan suara dengan ratapan, teriak-teriak dengan keras, wah bapakku, wah tuanku, wah gitu-gitu, ada yang teriak-teriak gitu ya. Ini as-solikoh. Wasyakoh, al-halikoh ya, al-halikoh itu yang tahliku ra'saha indal musibah, menggundul kepala yang tidak ada musibah, digundul kabeh kerok-kerok. Dan gundul-gundul tidak karena apa, tidak apa-apa, tapi gundul karena kematian atau karena kesusahan, itu yang tidak boleh. Wasakoh ya, asakoh adalah alati tasukku saubaha, orang yang merobek-robek pakaiannya, dirobek-robek sendiri, kok geret-geret sampai merasa bangga, kelihatan kalau susah ditinggal mati oleh keluarganya. Justru itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berlepas diri dari itu semua. Jadi ini orang yang sakit ini, kan orang wallahu alam ya, orang yang istilahnya koma ya, dan tidak sadar, itu ternyata seperti hampir kayak orang mati. Sebab ini
orang yang sedang gitu, oh udah bengok, wah, kotoran ditanya, kamu begitu, kayak orang sudah meninggal gitu, masya Allah. Ya. Makanya Abu Musa ini berlepas diri dari yang teriak-teriak tadi, walaupun itu keluarganya sendiri. Ya. Itu orang yang sudah ya koma tadi, orang yang sudah kelenger ya. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu man niha alaihi, barang siapa yang diratapi atas dia, fa innahu yu'adzibu bima niha alaihi yaumal qiyamah, maka sesungguhnya dia akan disiksa dengan sebab dia diratapi, siksa di akhirat yaumal qiyamah, dari kiamat. Gitu. Nah ini tadi disiksa itu karena tadi meratap yang macam-macam tadi, yang teriak-teriak dan seterusnya itu ya, itu akan menyebabkan dia disiksa di sana, naudzubillah syari dzalik. Mungkin saya usum betul, tidak ada ya, mudah-mudahan tidak ada ya. Walaupun kadang-kadang orang-orang yang sudah punya orang tua sakit lama meninggal, sebagian malah kayak seneng, alhamdulillah, gaweane sudo, iya, gitu. Ya makanya kalau itu orang berbuat baik sama orang tua, ra iso nyukupi, ngopo lah. Kalau orang tua dia anak ngopeni, maaf, ya lapar kasih makan, dingin kasih pakaian, terus apalagi nangis golek apa sebabe, tibake golek napa ora nemu enek semut cilik ning jero klambine tok kono, nangis dan seterusnya ya, cari diopeni gitu, arep-arepan sebenarnya gede. Tapi kalau orang ini, seorang mengukur orang tua sudah sakit gini, nah karepe malah ndang mati, ndang rampung, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, gitu. Ini kan satu hal yang ya tidak baik isinya. Nah, kenapa ya? Sing diarep-arep malah ndang mati nih, innalillahi. Gitu. Ya sabar saja, punya orang tua ya. Itu yang punya orang tua, bagi orang tua yang punya sakit apa yang apalagi sudah stroke apa ya, terus rasa popo ya, ya itu sabar, itu kesempatan untuk menggapai jannah. Ya. Tidak usah pakai jihad, tidak usah pakai ngomong orang tua dapat jannah. Pengen mlebu swarga toh, ada jalan, kesempatan. Makanya kalau ada orang mendapati orang tua yang sudah tua, kok ora iso mlebu swarga, wah itu rugi besar. Ya, rugi besar. Kesempatan tidak diambil, maksudnya gitu loh ya. Gitu. Ada kesempatan jalan di sana, jangan saja. Gitu. Wa an Ummi Atiyah Nusaibah bidhamil nun wa fatihah. Ini dulu kan harokatnya belum ada, makanya ini dipakai dhamin nun fatihah. Ini sekarang sebenarnya harokat tidak usah pakai ini, tidak apa-apa. Itu kan dari ulama ya, untuk menjelaskan biar macane tidak keliru. Engko bisa diwaca nasibah ngono lho ya. Jenenge Nusaibah nama orang, bukan nasibah ya, gitu. Radhiyallahu anha qalat akhadha alaina, telah mengambil, maksudnya mengambil perjanjian, alaina atas kami Rasulullah SAW, indal bai'ah, ketika bai'at, alla nanuha, bahwa kami tidak meratap, muttafaqun alaih, sampai di bai'at untuk tidak meratap. Ya, kenapa kok begitu ya? Tadi sudah mendarah daging biasa, bahkan ada yang istilahnya apa ya, nyaur utang gitu, masya Allah ya, gitu. Kan ada waktu Rasulullah membaiat ini, ada yang tanya Rasulullah, kami dulu sudah gampangnya disumbang, itu sumbang apa, disumbang tangis. Iya, waktu bapaknya meninggal, dua wangi nangis, wah itu menyumbang, mas, itu punya jasa ya, gitu. Makanya sampai kata la is'ada fil Islam, tidak ada balasan apa sumbangan itu, tidak ada, tidak boleh ada. Menyumbang barang yang tidak baik, ya
Itu dhisik digawe disumbang sinden. Sindennya apa? Penyanyi perempuan dia. Sekarang jangan, kalau yang tidak baik jangan dibalas dengan tidak baik ya. Itu contoh ya, ini juga disumbang dengan sumbangannya apa? Nangis, jerit-jerit, teriak-teriak. Gitu. Ada yang agak lucu malah mau dibatin lari dulu, wah sono bunga, wah nyaur utang gitu, balik baiat. Terus juga diam saja. Ya sak karepmu, pokoknya yang penting kamu mau gitu, masya Allah. Iya. Gitu. Wa Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala ughmiya ala Abdillah bin Rawahah, telah dipinsankan si Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, fajalat uhtuhu tabki, maka berbuatlah saudari perempuannya ya, nangis dia. Wa ta'u dan berkata, wah jabalah, wah kada gitu. Tu'at itu alaihi, mengulang-ulang atasnya. Wa jabalah itu artinya wa sayyidah, podo, tuanku, juraganku, dan seterusnya lah gitu, artinya sebagai apa namanya, orang yang biasa ngurusi dia. Faqala, maka berkata hina afaqo, ketika sadar si Abdullah bin Rawahah tadi, makulti syai'an, kamu tidak mengatakan sesuatu, illa kilali, kecuali dikatakan padaku anta kadalik, kamu memang begitu. Masya Allah ya. Jadi wah ini tuanku, wah ini pelindungku, wah apalagi itu ya. Itu malaikat jadi tanya apa, ditanyai orang, tanyai, kamu memang begitu, kamu begitu, masya Allah, berat ya. Gitu. Apalagi kalau tidak benar ya, benar saja berat, apalagi tidak benar. Gitu. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala istaka, sakitlah Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, syakwa, dengan satu sakit, betul-betul sakit. Fa'atahu, maka datang kepadanya Rasulullah SAW, ya'udu, membesuknya, ma Abdurrahman bin Auf, bersama Abdurrahman bin Auf, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ya. Jadi Rasulullah membesuk Sa'ad bin Ubadah bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud. Walama dakhala alaihi, maka tatkala beliau masuk kepadanya, kepada Sa'ad bin Ubadah yang sakit tadi, wajadahu fi ghasyatin, beliau mendapatnya dalam ghasyah. Ghasyah ini ada dua macam. Ghasyah kan dikerubungi orang ini. Apa bisa maksudnya ghasyah itu dikerubungi banyak orang karena sudah tidak sadar tadi ya, atau ghasyatul apa, ghasyahnya karena sakit, sudah apa gampangnya sudah sakit keras ya, yang apa istilah kritis, atau sudah koma ya. Waqala, maka bersatanya aqodo, apakah sudah kodo, maksudnya sudah meninggal, gampangnya gitu ya, sudah selesai, sudah meninggal ya. Qaulullah ya Rasulullah, mereka berkata ya Rasulullah, belum gitu ya. Fabaka, maka menangislah Rasulullah SAW. Falamar al-qaum, maka tatkala kaum melihat bukaan Nabi, tangisnya Nabi SAW, bakau, mereka juga menangis. Itu biasa ya, kalau melihat orang-orang yang disegani, yang disukai, nangis, melu nangis. Masya Allah, saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Qala la tasma'un, beliau bersabda, apakah kalian tidak mendengar? Innallaha la yu'adzibu bitam'il ain, sesungguhnya Allah tidak menyiksa dengan sebab berlinangnya mata, mengeluarkan air mata. Wala bihusnil qalb, dan tidak pula dengan susahnya hati. Walakin, akan tapi, yu'adzibu, Allah akan menyiksa, bihada, dengan sebab ini wa asyara ila lisanihi, beliau berisyarat dengan lisannya,
dengan apa? Maksudnya dengan mulutnya ya. Au yarhamu atau membelas kasihani. Maksudnya walakin Allah yu'adzibu au yarhamu bihadza. Allah bisa menyiksa seseorang dengan sebab apa namanya? Lesannya, dan membelas kasihan juga dengan sebab lesannya. Bukan karena menangis keluarnya air mata dari mata, bukan karena susahnya hati, enggak. Jadi Rasul melihat orang yang sudah sakit keras itu ya kadang-kadang kasihan, ikut menangis, tapi tidak teriak-teriak. Iya, menangis boleh, keluar air mata tidak apa-apa, ya. Tapi kalau teriak-teriak, itu yang dilarang, itu yang tidak boleh. Hati susah ya biasa susah, di sedulur meninggal susah ya biasa, ya. Tapi ya jangan keterlaluan, gitu loh ya. Itu, jadi boleh. Ada menangis ya boleh, susah ya boleh. Tapi kalau teriak-teriak ini yang tidak boleh. Mukul-mukul badan tidak boleh, nyobek-nyobek baju tidak boleh. Ya. Jadi hanya susah di dalam hati. Biasanya mengatakan apa? Cukup innalillah wa inna ilaihi rajiun misalnya, atau mendoakan baik-baik ya. Allahumma shfi dan seterusnya ya, baik saja. Enggak. Tapi kalau teriak-teriak tidak boleh. Itu yang menyebabkan disiksa oleh Allah Ta'ala. Baik, ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan. Ya, takaluf kenapa? Apakah takaluf itu juga termasuk orang yang tidak mampu tapi dia menganggap mampu? Ya prinsipnya kan itu, cuma ya, semua yang membebankan diri yang tidak mampu ya tidak boleh. Ya. Itu perkataan dan perbuatan ya. Orang Tidit bergaya-gaya ya juga sama saya Tidit ya sudah tidak mampu apa korban ya salah satu korban tidak apa-apa, iya misalnya gitu, tidak usah membeban-bebankan yang tidak mampu. Ilmu yang gitu, kalau contohnya soal ilmu, tidak tahu tidak usah memaksakan diri untuk bisa menjawab ya, tidak tahu bilang tidak tahu sudah selesai. Ya, kalau mau carikan tahu tanya orang lain ya baik saja, tidak ada apa-apa. Demikian juga kalau orang tak punya duit, tidak usah bergaya punya duit, ya. Itu. Ya. Kalau kayak gigi palsu gimana? Gigi palsu, ya tergantung. Maksudnya kalau itu dari sisi kesehatan, ya tidak apa-apa. Gigi palsu. Iya. Kalau ditonton agak muncul gitu. Lah ya. Ya bukan sekedar ditonton saja, memang kadang-kadang tidak enak juga untuk makan. Ini seperti saya ini, karena sini bolong, sering apa? Makan kan lambinya kecokot, masya Allah. Iya. Kasih isi kayak gini ya tidak apa-apa. Ini menjaga kesehatan tidak apa-apa. Boleh ya. Bahkan kalau memang cacat itu dioperasi tidak apa-apa, kakinya belengker gini ya tidak normal gitu loh, dioperasi biar normal tidak apa-apa, boleh. Tapi kalau sudah baik-baik tidak apa-apa, terus kurang manis gitu ya, itu yang tidak boleh ya, itu yang disebut mengubah ciptaan Allah. Tapi kalau memperbaiki yang memang tidak normal itu boleh saja, tidak apa-apa. Gitu. Jadi jarinya misalnya ini seksi nyeleweng gini, angel ini dioperasi biar lurus ini, tidak apa-apa, boleh saja, ya, biar normal. Kalau kadang-kadang gigi ya gigi kan ini tukul malah, yang pinggir gini jalannya gini, miring gini, belum kelihatan ketutupan gusi,
sakit tapi masya Allah. Ya, di ronsen tiba gini, nah, ini guys dioperasi belek cabut, ya gitu. Kalau yang bisa ahli mungkin tidak dicabut tapi di jejeknya enggak. Ada yang pegang ada sendiri, masya Allah. Ada yang canggih-canggih sekarang ini, ya itu boleh, tidak apa-apa. Baik, ada yang lainnya? Baik, kalau tidak ada saya kira saja dulu untuk pagi ini. Sudah setengah 10 lebih beberapa menit, ya. Insyaallah istirahat dulu, nanti kita lanjutkan sesudah istirahat untuk tafsir Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan kalau mau istirahat.